Assalamualaikum Ananda Ustazah semuanya. Selalu jaga kesehatannya ya Ananda Ustazah. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih mempelajari mengenai teks berita. Nah, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan KD 3.2, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang membanggakan dan memotivasi baik yang didengar maupun yang dibaca. Nah, indikatornya yang pertama menelaah struktur teks berita, dan yang kedua menelaah kaidah kebahasaan teks berita. Nah, setelah Ananda mempelajari tentang struktur dan kebahasaan teks berita, diharapkan Ananda mampu menelaah struktur teks berita yang disajikan. Ananda mampu menelaah kaidah kebahasaan di setiap teks berita yang disajikan. Nah, kita bahas dulu mengenai struktur teks berita. Nah, struktur teks berita yang pertama yaitu kepala berita atau istilahnya headline. Kepala berita itu adalah judul berita utama yang biasanya ditulis dengan besar biar menarik dilihat si pembaca. Kemudian yang kedua, teras atau lead. Nah, teras atau lead ini yaitu satu paragraf pembuka yang memuat intisari berita yang paling menarik atau berisi beberapa poin dari unsur adik Simba. Nah, teras berita ini mencangkup keseluruhan isi berita. Kemudian yang ketiga, tubuh atau body berita. Bagian isi uraian lengkap yang menjelaskan seluruh unsur adik Simba, yaitu ada pada tubuh atau body berita. Nah, yang keempat, kaki atau leg, yaitu bagian penutup yang berupa simpulan atau penegasan ulang dari berita tersebut. Nah, contohnya bisa Ananda baca sendiri ya. Nah, di sini kepala beritanya judulnya Kemarau Panjang Indonesia Siaga Kekeringan. Terasnya yaitu kelangkaan air bersih mulai menjadi makanan sehari-hari yang harus dihadapi ratusan warga perumahan Pesona Serpong, Setu, Tangerang Selatan, Banten. Hujan yang tak kunjung mengguyur menjadi alasan semua sumber air di daerah tersebut mengering. Bahkan beberapa memilih untuk tak mandi lantaran air bantuan pemerintah dialihkan untuk kebutuhan pokok yang lebih urgent. Nah, pada teras berita ini telah mencangkup atau mewakili isi dari berita tersebut. Apabila kita tidak mau membaca keseluruhannya, bisa kita ambil dari teras berita. Nah, untuk contoh selanjutnya bisa Ananda baca sendiri ya. Kita lanjutkan pada kebahasaan teks berita. Nah, yang pertama, bahasa baku. Penggunaan bahasa baku yaitu bahasa standar bahasa Indonesia lebih mudah dipahami oleh setiap masyarakat umum daripada bahasa populer atau bahasa daerah. Contohnya saja pada kata apotik, kata bakunya yaitu apotek yang sehari-hari kita dengar. Yang kedua, nasihat. Nah, kata bakunya nasihat dan lain-lain sebagainya. Nah, yang kedua, menggunakan kalimat langsung dan tak langsung. Kalimat langsung itu adalah kalimat ucapan yang ditulis kembali secara apa adanya atau pengutipan pernyataan oleh narasumber berita yang ditandai dengan atau diapit oleh tanda petik 2 yang menggunakan konjungsi bahwa sebagai penerang kata yang diikutinya.
Nah, sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang telah dibahasakan kembali tanpa mengurangi inti kalimatnya. Nah, kalimat tidak langsung ini bisa juga kalimat yang disampaikan oleh orang lain. Contohnya, kalimat langsungnya, virus corona tambah merajalela paparnya. Itu contoh kalimat langsung. Kalau kalimat tidak langsungnya, seorang pengamat kevirusan menjelaskan penyebaran virus corona tambah merajalela. Nah, itu kalimat tidak langsungnya contohnya ya. Yang ketiga, penggunaan konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal itu sendiri adalah kata penghubung yang menunjukkan urutan waktu. Misalnya, kata setelah, kata sesudah, kata sebelum, kata kemudian, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang keempat, menggunakan keterangan waktu. Nah, kata ini menjelaskan waktu ketika peristiwa itu terjadi yang mencangkup unsur kapan dan di mana. Contoh katanya, kemarin, biasanya, pernah, sering, sejak, dan lain-lain. Nah, yang kelima, kata kerja mental. Kata kerja mental itu merupakan kata kerja yang menerangkan aktivitas mengindrai, berpikir, dan merasa. Itu berkaitan dengan mental seseorang. Contohnya pada kata mengindrai, yaitu contohnya melihat. Pada kata berpikir, contohnya mengerti. Pada kata merasa, contohnya rasa khawatir. Nah, sekian dulu penjelasan dari Ustazah. Ustazah harap Anda semua bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.